Hai, selamat datang kembali di Mimin Art Channel. Tentunya penasaran kan dengan alur cerita selanjutnya? Yuk kita langsung saja dengerin ceritanya. 90. Rehan terbangun dari tidurnya saat tangan yang digunakan untuk bantal oleh Anissa merasa kebas dan kesemutan. Dia mengeluarkan tangannya dan menggantinya dengan bantal yang ada di atasnya. Dia melakukannya dengan sangat hati-hati agar tidak mengganggu Anissa. Setelah dirasa cukup aman, Rehan bangkit dan melihat jam tangan yang dipakainya. Jam 10, kenapa aku bisa ketiduran selama itu? Gumam Rehan. Dia mengambil ponselnya yang ada di dalam jasnya dan melihat begitu banyak panggilan tak terjawab dari Randy. Lalu Rehan langsung menelpon balik asistennya itu. "Ada apa?" tanya Rehan. Setelah panggilan terhubung, "Maaf Tuhan, saya mengganggu. Ada pergerakan dari anak buah Alex. Sepertinya mereka tahu kalau Nyonya berada di sini," ujar Randy. "Segera urus dan perketat keamanan di rumah sakit ini. Jangan biarkan mereka memasuki rumah sakit ini," tita Rehan. "Saya sudah menambahkan jumlah penjaga di depan kamar Nyonya Tuan. Sekarang saya berada di ruang CCTV bersama 2 penjaga untuk mengawasi orang itu," ujar Randy. "Bagus, kerjakan semuanya dengan baik," ujar Rehan. "Baik Tuan," ucap Randy. Rehan mengusap wajahnya dengan kasar. Ketakutan dia selama ini akhirnya terjadi. Ini memang sudah menjadi keputusannya untuk memperkenalkan Anissa sebagai istri sahnya. Namun sekarang resiko yang dia takutkan terjadi. Alex pasti tidak akan membuatnya tenang untuk membiarkan Anissa tetap berkeliaran di luar rumah. Tapi apa dia bisa mencegah istrinya itu untuk tetap di dalam rumah? Sedangkan Rehan tahu bahwa Anissa sama keras kepalanya dengan dirinya. Rasa bersalah menyelimuti hati Rehan karena telah membawa Anissa masuk ke dalam dunianya, yang artinya akan masuk juga ke dalam masalahnya. Sekarang tidak ada lagi yang harus dia ubah selain memberikan perlindungan lebih pada Anissa. Jika sebagai istri saja sudah menjadi incaran Alex, bagaimana jika mereka tahu siapa Anissa sebenarnya? Sangat mungkin jika mereka akan membunuh Anissa dengan cepat. Didekatinya Anissa yang sedang tidur dengan lelapnya, ditatapnya wajah pucat itu dengan penuh kasih sayang. Dia tidak mengira akan bertemu dengan anak dari seorang Hartono yang berarti cucu satu-satunya dari kakek Abimana. Kenyataan itu membuat Rehan harus bisa menjaga Anissa dengan sangat hati-hati. Suara ponsel berbunyi yang menandakan ada sebuah panggilan masuk. Dia langsung menekan tombol hijau di layar ponselnya setelah melihat nama sang asisten tertera di sana. "Ada apa?" tanya Rehan. "Tuan masih di kamar Nyonya kan?" tanya Randy. "Ya, kenapa?" tanya Rehan lagi. "Ada seseorang yang mencurigakan terpantau dari CCTV menuju kamar Nyonya. Saya rasa dia tidak tahu jika Tuan sedang berada di dalam kamar itu. Dia memakai pakaian dokter dan memakai masker. Sepertinya pengawal akan terkecoh dengan penyamaran dia," jelas Randy. "Baiklah, saya tahu apa yang akan saya lakukan. Tetap pantau pergerakan dia," ujar Rehan. "Baik Tuhan, berhati-hatilah," ujar Randy. Rehan mematikan sambungan ponselnya dan segera mematikan lampu yang ada di dalam kamar tersebut. Dia membuat seolah-olah di kamar itu hanya ada Anissa, sedangkan dirinya sendiri mengumpat di sebuah sudut dengan memakai kembali jasnya. Benar saja, tak lama kemudian terdengar seorang yang mengaku sebagai dokter berbincang sebentar sebelum akhirnya dia diperbolehkan masuk ke dalam kamar Anissa. Seorang pria berpenampilan layaknya dokter datang dengan menggunakan masker dan sarung tangan. Pria itu mendekati Anissa dengan mengendap-endap. Dia juga memastikan tidak ada orang lain di ruangan itu. Setelah berada di sampingnya, sang pria mengambil sebuah suntikan dari dalam jas putih yang dia kenakan. "Gadis yang malang, seandainya bos menyuruhku untuk menculikmu, mungkin aku bisa sedikit mencicipi tubuh indahmu itu. Namun sayang, kamu harus mati malam ini," gumam sang pria. Rehan terkejut dengan ucapan pria itu. Ingin rasanya dia berlari dan langsung menerkamnya. Namun dia tahan segala emosinya agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Rehan mulai bereaksi, mendekati pria itu dan sangat hati-hati.
Tepat saat pria itu hendak menyuntikkan sebuah suntikan berisi cairan itu ke dalam infus Anissa, Rehan langsung memukul bahunya sampai suntikan itu terjatuh ke lantai. Saat pria itu masih lengah, Rehan memukul wajahnya dengan membabi buta. Akhirnya pertengkaran itu tidak bisa dihindari. Rehan dan pria yang misterius itu saling memukul dengan beringasnya, membuat para penjaga yang berada di depan kamar langsung masuk ke dalam. Salah satu penjaga menyalakan lampu kamar itu dan melihat bosnya sedang bertengkar. Mereka langsung membantu Rehan dan melumpuhkan pria misterius tersebut. "Buka maskernya," tita Rehan. Salah satu penjaga membuka masker yang digunakan oleh pria tersebut. "Kamu lagi? Sepertinya kamu sudah bosan hidup," ucap Rehan setelah melihat pria itu yang ternyata anak buah Alek yang sangat dia kenali wajahnya. "Bukan urusan lu, lepasin gue," bentak pria itu. "Jangan berteriak di sini, istri kesayangan saya sedang istirahat," ucap Rehan lirih. "Bawa dia ke markas," tita Rehan pada anak buahnya. "Baik tuan," ujar para penjaga. Rehan bukan seorang penjahat, bukan pula seorang mafia, namun dia menjadi orang yang paling ditakuti oleh semua preman. Apalagi posisinya yang menjadi pembisnis nomor satu membuat semua orang segan terhadapnya. Hanya orang-orang yang punya nyali besar dan orang-orang bodoh yang mau melawannya. "Untung hanya anak curut, masih saja orang seperti dia cari mati di depanku," gumamnya lirih. Rehan mengambil ponselnya dan menghubungi Randy. "Halo tuan," sapa Randy. Evakuasi saja orang itu, kita tidak perlu menanyakan banyak hal padanya. Dia salah satu anak buah Alek," tita Rehan. "Baik tuan," ucap Randy. Rehan langsung memutuskan panggilan itu lalu menyimpan kembali ponselnya. Dia mendekati Anissa yang mulai terbangun. "Sayang, kenapa bangun? Ini masih malam," ujar Rehan. "Aku harus mas." "Mas, kenapa wajah Mas Ray babak belur?" tanya Anissa. "Bukan apa-apa, ini minumlah, setelah itu tidur lagi," ucap Rehan sembari memberikan gelas pada Anissa. "Ada apa? Apa yang telah terjadi? Mas habis berantem?" tanya Anissa. "Gak ada apa-apa sayang, tidur lagi ya, ini masih malam," tita Rehan. "Gak, aku gak mau tidur sebelum Mas bicara jujur. Muka Mas babak belur gini, udah diobatin belum?" tanya Anissa. "Udah, nanti diobatin, kamu gak usah khawatir," ujar Rehan. "Gimana aku gak khawatir, lihat suamiku kayak gini, mending panggil dokter atau suster biar diobatin dulu," ujar Anissa yang berusaha turun dari ranjangnya. "Jangan turun, ya nanti aku obatin, aku janji," ujar Rehan. "Aku gak percaya, aku mau minta obat ke perawat," ujar Anissa. Rehan menghela napas kasar melihat istrinya yang keras kepala. "Biar aku yang minta obatnya dibawa ke sini, tapi kamu janji jangan turun dari ranjang," ujar Rehan. "Ya sudah buruan bawa ke sini biar aku yang obatin," ujar Anissa. Rehan keluar dan meminta salah satu penjaga untuk meminta obat luka untuk dirinya. Tak lama kemudian penjaga itu datang dengan membawa satu kotak P3K yang dimintanya pada perawat. Lalu Rehan membawa kotak itu masuk ke dalam kamar dan menyerahkannya pada Anissa. "Kenapa bisa gini sih? Berantem sama siapa?" tanya Anissa. Bukan sama siapa-siapa, hanya bertemu penjahat saja," jawab Rehan. "Jangan bohongin aku, kamu habis dari mana tadi? Aku kira kamu akan tidur denganku," gerutu Anissa. "Aku hanya keluar sebentar tapi gak sengaja ketemu Jamret, jadi aku berantem sama dia," ujar Rehan berbohong. Rehan sangat bersyukur bahwa Anissa tidak mendengar dan melihat kejadian yang ada di kamarnya, sehingga dia tidak merasa ketakutan. "Duh," rintih Rehan saat Anissa mengobatinya. "Maaf, sakit ya?" ujar Anissa. "Gak sakit," ujar Rehan. "Oh ya, gini sakit nggak?" Anissa menekankan kapas yang dipakai di atas luka memar Rehan. "Aduh, kamu sengaja ya?" ucap Rehan. "Katanya nggak sakit," ucap Anissa. "Ya nggak gitu juga sayang," ujar Rehan. "Iya, maaf, aku pelan-pelan sekarang," ucap Anissa. Anissa mengobati luka yang ada di wajah suaminya dengan lembut dan penuh kasih sayang. Rehan menatap mata indah Anissa dalam diam. Sesaat kemudian Anissa pun melihat ke arah mata suaminya, membuat tatapan mereka beradu menjadi satu. Tangan Anissa seketika terhenti, dia merasakan debaran jantungnya yang begitu keras, seakan ingin melonjak keluar dari tubuhnya. Begitupun Rehan yang juga memiliki perasaan yang sama, mereka saling meresapi perasaannya masing-masing. Bergulat dengan hati dan pikirannya yang ikut
duduk beradu. Tanpa mereka sadari, wajahnya semakin dekat dan dekat, hingga tidak ada lagi jarak di antara mereka. Bibir mereka menyatu dengan lembut tanpa pergerakan sama sekali, hanya saling menyentuh satu sama lain. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu dari luar, menyadarkan mereka dari apa yang sedang mereka perbuat. "Maaf mengganggu Tuan, ada sebuah berita penting," ucap Randy yang masuk ke dalam kamar tersebut. Anissa dan Rehan saling membenarkan posisinya ke tempat semula. Randy yang melihat kedua bosnya salah tingkah ingin sekali mentertawakannya, namun tetap dia tahan. Dia tahu posisinya sekarang bukan waktu yang tepat untuk bercanda. "Ada apa?" tanya Rehan. "Lebih baik kita bicarakan di tempat yang lebih privat Tuan," ujar Randy. "Baiklah," ujar Rehan singkat. "Sayang, tidurlah, aku keluar dulu sebentar. Aku janji akan segera kembali," ujar Rehan. "Hati-hati sayang," ucap Anissa. Rehan tersenyum lalu mengecup kening Anissa lebih lama, seakan dia tidak rela meninggalkan istrinya itu. "Di luar ada beberapa orang penjaga untuk menjagamu," ucap Rehan. Anissa menganggukkan kepalanya dengan mengerti. Sepeninggalan Rehan, Anissa membaringkan tubuhnya dan mencoba untuk tidur kembali. Nah, segitu dulu ya bab 90-nya. Makasih buat kakak-kakak yang selalu stay tune. Jangan lupa di like, di subscribe juga ya. Bye-bye.